Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Lihat nggak sih fenomena-fenomena yang sudah menjamur di sekeliling kita? Fenomena apa sih? Ternyata itu banyak banget ya emak-emak sekarang yang berubah menjadi all shopper. Semua emak-emak itu merasa jago bisa jualan online. Ya enggak? Iya, memang banyak sekali yang benar-benar bisa, benar-benar jago dan berhasil dalam menjalankan bisnis online. Baik itu yang sudah menjadi agen ataupun yang masih menjadi reseller. Banyak loh yang menjadi reseller, tapi mereka juga bisa meraup keuntungan yang luar biasa, bisa sukses hanya dengan jadi reseller. Dan apa kabar nih teman-teman semua yang mungkin udah lebih duluan, yang dulu mah belum banyak saingan kak, sekarang udah semuanya jualan online. Nah, yang sudah itu kan merasa seperti itu kan berarti sudah lebih dulu ya setar untuk jualan online-nya. Apa kabar nih sekarang? Udah dapat berapa? Udah punya apa? Saya mau bagi tips, ada beberapa tips untuk menjadi reseller yang sukses. Apa aja itu? Yang pertama, pilih produk yang tepat. Pilih produk yang tepat itu yang bagaimana? Gini, banyak ya emak-emak yang berasumsi pokoknya semuanya tak jual, mulai dari pakaian, jilbab, mulai dari peralatan dapur, mulai dari makanan yang frozen itu pokoknya semuanya ada. Itu menurut saya kurang tepat. Kita harus benar-benar fokus ke satu produk saja atau ke satu bidang saja. Itu kita benar-benar fokus dan benar-benar mengetahui kekurangan dan kelebihan produk tersebut. Karena apa? Karena kalau kita semuanya kita jual, itu apa ya namanya? Kemaruk gak sih? Apa sih namanya? Itu jadinya rasanya kok yo fashion, kok yo kuliner, kok yo mungkin elektronik. Ada kan ya sekarang elektronik juga di onlinein. Nah, menurut saya memang bisa, tapi itu tidak akan menghasilkan yang optimal. Nah, bagaimana caranya agar kita tahu produk yang tepat untuk kita jual? Kita cari dulu peluang yang ada di sekitar kita. Kita cari dulu fashion kita itu yang baik ya. Misalkan aku jualan baju, tapi aku itu nggak paham kain-kainnya itu kayak apa, kain rayon itu dingin nggak ya, kain yang bagus itu yang apa ya, itu kita nggak tahu. Kayaknya mungkin itu bukan fashion bapak ibu. Terus kita juga lihat target market kita. Target market kita itu apa, maunya apa, yang menjadi sasaran itu apa. Kalau kita yang jadi sasarannya itu anak-anak ABG gitu ya, kayaknya cemilan, terus baju-baju yang lagi hits gitu bisa masuk. Tapi kalau yang menjadi market kita itu orang-orang di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita jualan baju, kita jualan alat-alat dapur, itu juga nggak akan masuk. Ya mereka beli, kayaknya beli, tapi cuma sekali aja, nggak continue gitu. Jadi cari yang benar-benar kita kuasai. Kita kuasainya di apa kak? Kita kalau kuasainya di kuliner, ternyata lidah saya itu kalau nyicipin benar ya. Kalau saya bilang enak, teman-teman saya juga bilang enak, keluarga saya juga bilang enak. Nah, itu mungkin teman-teman passionnya di kuliner. Jadi digaspolin ke yang kuliner itu aja, nggak usah lirik-lirik ke yang lain. Cari peluang, digali dulu di kuliner itu. Kemudian tips yang kedua, setelah teman-teman dapat barangnya yang mau dijual apa, kemudian yang difokusin apa, yang nomor 2, cari supplier yang harganya miring. Sekarang itu banyak banget ya supplier banyak yang mengaku supplier atau agen-agen gitu. Tapi kalau bisa teman-teman cari yang benar-benar tangan pertama, itu
yang satu. Yang kedua, cari supplier yang fast respon. Kenapa fast respon? Karena kalau kita ditunggu pelanggan, Kak ini masih nggak cek stok ya Kak, tapi kalau kita masih ngecek stok ke sana dan sananya lama akan balasnya lama, itu akan mempengaruhi kualitas kita sebagai penjual terhadap customer kita. Jadi kita juga harus pintar-pintar untuk memilih supplier atau agen yang tepat. Nah, setelah kita tahu mau jualan apa, terus dapat agen atau supplier yang tepat, terus yang ketiga, tips agar kita sukses menjadi reseller itu caranya tetap ya, ini aji-aji untuk semua pelaku usaha atau yang berwirausaha. Yang ketiga itu adalah berikan pelayanan yang terbaik kepada customer, itu jelas, karena kualitas toko kita itu yang menentukan adalah pelayanan kita terhadap mereka ketika mereka mau beli. Ini jelas, ini paten, ini nggak boleh diotak. Kemudian yang keempat, setelah ini semua, berikan trik dan cara penjualan melalui online. Karena kalau kita cuma posting aja, itu lakunya seberapa sih? Gak akan bisa langsung up gitu ya, langsung naik gitu, gak akan bisa, karena semuanya ada caranya. Kita jualannya di Facebook itu ada optimasi di Facebook, kita jualannya di TikTok pun ada optimasi TikTok, kita resellernya dari IG itu juga ada caranya sendiri, mereka punya ranah sendiri-sendiri. Tidak bisa kok cara Facebook kita gunakan di Instagram, cara Instagram kita gunakan di TikTok, itu nggak bisa. Jadi mereka punya aturan sendiri-sendiri, mereka punya optimasi sendiri-sendiri. Jadi teman-teman jangan lelah untuk belajar, terus belajar agar bisa mengoptimalkan, paling nggak salah satunya, syukur-syukur bisa mengoptimalkan semua media sosial. Pun di WA itu juga ada caranya loh agar kita laris jualan via WA, nggak cuma sekedar posting gitu toh, enggak. Ada caranya gimana postingan kita itu mengandung trust, mengandung story kita itu mengandung apa ya namanya, biar tertarik, menarik audiens sehingga mereka beli. Gak cuma menarik kalau tapi nggak beli, tapi menarik dan beli. Ada caranya. Kemudian yang sering kita lupakan itu tips yang terakhir ini adalah mengevaluasi. Kan jualan saya baru sedikit, apa yang mau dievaluasi? Ini justru nih yang disepelekan, padahal evaluasi itu sangat penting. Coba bulan ini laku 100 pieces, bulan besok bulan kemarin laku 200 pieces, ini kok menurun ya, apa ya yang salah, apa ya yang kurang, dipelajari, dievaluasi. Kalau misalkan kok bulan kemarin laku 100, bulan ini 200, oh berarti dievaluasi lagi, oh bulan ini saya menggunakan cara ini, berarti ini cara yang tepat, cara yang pas untuk menaikkan omset saya, dan saya akan lanjutkan cara-cara ini. Seperti itu. Nah, jadi di sini pentingnya kenapa evaluasi itu harus dilakukan. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap sepele dengan evaluasi, karena ini adalah gerak kita yang menentukan langkah kita untuk bulan berikutnya. Kalau baik ya diteruskan, kalau kurang baik coba dipelajari, kemarin bisa segini itu karena apa, sekarang kok anjlok segini karena apa, itu harus dipelajari, harus dievaluasi. Oke teman-teman, itu tips dan trik dari saya agar bisa menjadi reseller sukses. Walaupun reseller kita itu sebenarnya bisa menghasilkan jutaan rupiah loh. Ingat syaratnya, kita harus fokus dan lakukan trik-trik dari saya tadi. Oke, semoga bermanfaat. Saya Fitriana Fatul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.